dengan mengingat Allah yang sebanyak-banyak kita disuruh ingat kepada Allah itu. Jadi kalau waktu sholat kan mohon maaf nggak setiap saat. Nah kemudian mohon maaf kita disuruh baca Quran. Itu dan dalam rangka mengingat Allah. Tapi kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 103, karena kita tadi diperintahkan oleh Allah disuruh mengingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya. Coba sekarang Bapak, Ibu lihat surat An-Nisa surat 4 ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Sampai di situ. Allah berfirman, maka jika kamu sedang menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah. Kapan? Ketika kamu berdiri. Ya. Kiaman, ketika kamu berdiri, dan ketika kamu duduk, wa ala junubikum, dan ketika kamu berbaring. Tadi dalam surat 20 ayat 14 kita sholat diperintahkan ingat kepada Allah. Ya, dalam rangka kepada Allah. Jadi selama sholat diperintahkan ingat kepada Allah. Ternyata setelah kita selesai sholat, ketika kita berdiri ingat Allah, ketika duduk ingat Allah, ketika berbaring ingat Allah. Berarti kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun kita mengingat Allah. Kita diperintahkan selalu ingat Allah. Nah, itulah yang disebut dengan mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu ingat Allahnya, bukan ketika kita sholat di atas sajadah saja. Ketika selesai sholat, kita berdiri ingat Allah, berdiri di mana saja. Kita di rumah, di kantor, di jalan, atau di pasar. Kita duduk, kita berbaring, selalu ingat Allah. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Dan kalau itu kita lakukan, maka apa yang terjadi? Innas sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Maka sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan. Kenapa? Ya bagaimana kita akan berbuat keji dan mungkar? Kalau berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Nggak mungkin kita akan bisa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi mohon maaf, ternyata kira-kira ada nggak orang yang lupa? Ternyata masih banyak. Apa yang sering membuat orang itu lupa mengingat Allah? Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam surat 64 surat At-Taghabun ayatnya 15 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Ya. Sesungguhnya harta kekayaan, anak keturunanmu ujian bagimu. Di sisi Allah ada pahala yang luar biasa besarnya. Jadi kita sudah diingatkan bahwa sesungguhnya kita hidup ini diuji. Nah, ini yang sering mohon maaf kita sering lupa. Oleh karena itu maka di dalam surat 63 surat 63 ayat 9 Allah mengingatkan kita, silakan dibaca. 63 ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Oh, itu ayat surat 62 itu, Pak. 63 surat Al-Munafiqun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kesibukanmu ngurusin harta, ngurusin anak. Sampai lupa mengingat Allah. Kadang-kadang mohon maaf karena sibuk begitu sibuknya kerja, begitu sibuknya bisnis, sampai lupa. Mengingat Allah tadi. Pertama, sholat. Yang kedua, ngaji. Yang ketiga apa? Ya kita selalu zikir pada Allah. Selalu ingat Allah, zikir. Padahal dengan zikir, mohon maaf, yang sederhana saja. Ya, misalkan, ya, istighfar. Dengan satu kali istighfar, seluruh dosa-dosa diampuni dosa-dosa kecil itu. Nah, seperti itu. Itu dengan banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa subhanallah. Itu luar biasa. Ya, yang akan diberikan oleh Allah. Tapi yang sering terjadi apa? Mohon maaf, kadang-kadang sudah mendengar dipanggil oleh Allah pun lupa. Masih diabaikan karena apa? Wah, nanggung. Ini pekerjaannya lagi nanggung. Nah, seperti itu. Padahal mohon maaf, kalau kita mohon maaf dipanggil oleh presiden, ya dipanggil jam 7 besok, saya kira mohon maaf, jam 5 pagi sudah siap-siap. Ya, wow, akan menggunakan pakaian yang terbagus, menggunakan pakaian yang terbagus, dan akan mohon maaf, ditata betul pertemuan itu. Dan bahagia betul bertemu itu. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang mohon maaf, yang sering kita jumpai sudah dipanggil oleh Allah. Sudah dengar azan, masih nggak mau juga. Nah coba, padahal mohon maaf, yang menghidupkan kita Allah, yang mendetakkan jantung kita Allah, yang memompakan paru-paru kita Allah, yang menyiapkan oksigennya Allah, kita tinggal di buminya Allah, yang memberikan semua rezeki Allah. Tuh, coba, dipanggil oleh yang begitu ya sangat menentukan dalam hidup kita, kok kita malah tenang-tenang saja. Padahal mohon maaf, kalau di kantor ya kita dipanggil oleh bos kita, ya sekali nggak datang diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali pasti ditanya, kamu masih senang nggak kerja di sini? Pasti seperti itu. Nah kalau kita sekarang mohon maaf, nah sudah diundang malah nggak datang. Padahal Allah manggil kita dengan azan itu sebetulnya ingin mendengarkan apa sebetulnya permohonan yang akan kita sampaikan kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa sih kok kita diperintahkan ingat kepada Allah? Nah, lanjutan ayat 152 surat Al-Baqarah tadi. Setelah fadhkuruni, maka ingatlah engkau kepadaku. Adzkurkum, maka ingat kepada. Lu coba mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Nah, kalau kita ingatnya kepada Allah sebanyak-banyak, maka Allah akan ingat kepada kita sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Dan kalau mohon maaf, kita diingat oleh presiden aja, hidup kita sudah enak. Apalagi kalau diingat oleh Allah yang Maha dalam segala-galanya. Maka akan dicukupi semua rezeki kita. Ya, udah juga. Oleh karena itu tadi pertama diingatkan oleh Allah, jangan kesibukanmu ngurusin harta, ngurusin anak sampai lupa mengingat Allah. Kalau itu tadi ulaika humul khasirun. Oleh karena itu perintahnya, nah maka di dalam ayat 10-nya Allah apa yang merintahkan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian di antara kamu. Selada ada. Nah, untuk menghilangkan agar kita mohon maaf tidak lupa. Jadi untuk menghindari agar kita tidak lupa dalam kesibukan kita mencari rezeki, dalam kesibukan ngurus anak. Nah, Allah mengatakan infakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu. Mohon maaf, kita disuruh infak. Nah, orang itu begitu cintanya kepada, tapi disuruh menginfakkan. Mohon yang diperintahkan, mohon maaf, bukan menginfakkan harta, tapi infakkan sebagian dari rezekimu. Rezeki itu apa saja? Bapak dan Ibu, kalau ditanya sebetulnya rezeki itu banyak. Ya, kadang kalau ditanya pada Bapak Ibu,
Ya, Ibu kalau disuruh milih, ya rezeki duit atau rezeki sehat? Rezeki duit atau rezeki selamat? Rezeki duit atau rezeki bahagia? Rezeki duit atau rezeki keluarga sakinah? Rezeki duit atau rezeki anak-anak yang soleh dan solihah? Itu semua rezeki. Oleh karena itu, ya Allah menjelaskan pada kita supaya kita tidak termasuk orang yang lupa tadi, maka kita diminta ketika kita dapat rezeki sehat kita manfaatkan di jalan Allah. Kita dikasih jabatan kita manfaatkan di jalan Allah. Kita dikasih ilmu, kita manfaatkan ilmu kita di jalan Allah. Kita dikasih harta, kita manfaatkan harta kita di jalan Allah.